Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Di dalam menyambut hari ini, hari Senin, tanggal 20 Februari 2023. Mari Bapak Ibu, kita memulai hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-29. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih buat tuntunan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah membangunkan kami dari peristirahatan kami sepanjang malam telah berlalu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat mampu mengerti dan mengaplikasikan firman yang akan bersama-sama kami baca dan yang kami akan renungkan pada pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-29. Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isebel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isebel di tembok luar Yisrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena ia telah dibujuk oleh Isebel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala. Tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku?
Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Amin. Firman Tuhan. Merendahkan diri, kunci pengampunan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Ahab adalah seorang raja Israel yang berlaku jahat di mata Tuhan. Selain merampas kebun anggur Nabot dan membunuhnya melalui tangan orang lain, dia juga mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Itu di ayat 26 pembacaan kita. Dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan ini, itu membuat Allah sakit hati dan marah. Dan dari kemarahan Allah, dia mengutus Nabi Elia untuk menyampaikan firman-Nya kepada Nabot. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Ahab yang dikenal dengan karakter yang keras dan tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, tetapi kali ini firman Tuhan melalui Nabi Elia direspon oleh Ahab dengan cara di ayat 27 pembacaan kita, bahwa segera sesudah Ahab mendengarkan perkataan dari Nabi Elia, ia mengoyakkan pakaiannya, ia mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Dari sini Ahab menyadari perbuatannya, bahkan ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, respon Ahab ini menggerakkan hati Tuhan untuk menyatakan belas kasihan-Nya. Ada tertulis di 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 bahwa dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Nya, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sehingga Tuhan berfirman melalui Nabi Elia, dari respon yang diperlihatkan oleh Ahab ini, bahwa dia tidak jadi mendatangkan malapetaka pada zaman Ahab. Karena Tuhan melihat kerendahan hati dari Ahab. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang dipraktekkan oleh Ahab tidak menutup kemungkinan juga kita praktekkan sebagai umat Tuhan. Kadangkala kita merasa mampu berjalan sendiri, kadangkala kita bisa mengatur jalan kita sendiri, dan jika saat ini kita hidup menyimpang dari jalan Tuhan, mari Bapak Ibu segera datang kepada Tuhan. Mari merendahkan diri di hadapan-Nya dan bertobat. Karena merendahkan diri di hadapan Tuhan, salah satu wujud bahwa kita betul-betul mengakui dan mengetahui keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki dalam dunia ini. Dan tentunya
dengan kesadaran yang penuh, Tuhan pasti akan mengampuni dan memulihkan keadaan kita, sama seperti Ia memulihkan dan mengampuni Ahab. Semoga Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk menyadari keterbatasan-keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Roh Kudus memateraikan firman yang baru saja kami dengarkan di dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami terus dipulihkan, kami terus dibaharui dengan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami datang kepadamu membawa setiap keadaan kami, termaksud dalam kehidupan kami hari ini. Kami akan melakukan berbagai macam tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan memampukan kami, memberikan kekuatan kesehatan yang baik, sehingga kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik sepanjang hari ini. Bapa di sorga, kami datang berdoa untuk segenap orang tua kami yang dalam ketidakberdayaan karena berbagai macam keadaan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka di dalam melawan apa yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini, termasuk dalam menjalani kehidupan di masa yang lanjut usia. Tuhan memberikan mereka kekuatan. Kami berdoa untuk segenap umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh karena berbagai macam sakit penyakit. Tuhan, tolong mereka, kasihani mereka, biarlah ya Tuhan, mereka dapat melawan sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Tuhan memberkati apa yang menjadi upaya untuk memperoleh kesembuhan. Biarlah ya Tuhan, jika sudah waktunya, mereka boleh pulih kembali, mereka boleh sehat kembali, oleh karena kasih dan pertolongan-Mu, ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat bangsa, negara, dan pemerintah kami. Tuhan memberkati para pemimpin yang ada. Biarlah ya Tuhan, mereka boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami terus merasakan kedamaian, sukacita yang berasal daripada-Mu. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami ya Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu, membawa setiap sukacita kami, membawa setiap harapan dan pergumulan kami, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.